Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 7. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran matematika. Semoga Ananda sekalian yang sedang belajar di rumah dapat selalu sehat agar kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan belajar ini salah satu ibadah kepadanya ya. Nah, kemudian Bapak ingin hari ini membahas tentang statistika. Nah, statistika ini, apa itu statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data ya, tentang pengolahan data, tentang pemetaan data. Jadi, nah, untuk secara spesifik hari ini Bapak akan membahas tentang bagaimana cara kita membaca tabel, bagaimana cara kita membaca diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mungkin Ananda sudah familiar ya dengan istilah ini. Nah, baik, di sini ada tabel, di sini ada contoh tabel. Di sini ada tabel hasil perolehan suara pemilihan ketua OSIS SMPN 2 Mojolaban. Nah, di sini kandidatnya ada 5 orang, ada Agus, Sitorus, Made, Niken, dan Lilis. Nah, seperti kita lihat di sini untuk Agus suaranya dari siswa laki-laki ada 13, siswa perempuan suaranya ada 49 untuk Agus, sehingga total suara yang diperoleh Agus 13 ditambah 49, 62 suara ya. Sitorus berapa? 54 suara, Made 94 suara. Nah, seperti ini cara membaca diagram membaca tabel ya. Nah, di sini yang dapat data seperti ini, Bapak mau bertanya nih, yang menang siapa nih? Di sini yang menang Made. Kenapa Made? Karena dia memperoleh suara paling banyak. Nah, ini contoh dari tabel. Nah, kemudian di sini ada contoh soal untuk tabel ya. Seorang pedagang sayuran berhasil menjual dagangannya seperti dalam tabel di samping ini. Tabelnya, hitunglah total pendapatan kotor pedagang tersebut. Nah, pendapatan kotornya di sini ada produknya bawang merah, bawang putih, seledri, wortel, sampai paprika. Kemudian ini harga per piece-nya, harga per buahnya 3.000 untuk bawang merah, bawang putih 4.000, dan seterusnya. Kemudian unit yang berhasil terjual 6 buah di sini untuk bawang merah, bawang putih 9 buah, seledri 8 buah. Nah, bagaimana cara kita menghitung pendapatan kotor? Kita hitung dulu pendapatan kotor tiap produknya. Untuk bawang merah 3 kali 6, 3.000 kali 6, 18.000. Untuk bawang putih 4.000 kali 9, berapa? 36.000. Sehingga kita dapatkan data seperti ini. Nah, bawang merah pendapatan kotornya 18.000, bawang putih 36.000, seledri 20.000, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan pendapatan kotor dari semua produk yang terjual, 18.000 ditambah 36 ditambah 20, kemudian ditambah semuanya sampai ditambah 35.000. Hasilnya 244.000 untuk pendapatan tukang sayur ini. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar tentang diagram batang. Nah, diagram batang sesuai namanya, jadi bentuknya batang-batang seperti ini. Nah, di sini untuk diagram batang itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini sumbu X-nya itu untuk unit-unitnya, unit sekolahnya ada SD, SMP, SMA, SMK. Nah, untuk sumbu X yang tegak lurus ke atas, kalau sumbu X mendatar ya sumbu Y yang ke atas ya, X, Y. Nah, di sini jumlah siswanya ya. Nah, di sini SD berapa jumlah siswanya? SD di sini jumlah siswanya antara 1.600 ke 1.400. Ada berapa nih? 1.200. 1.300, 1.500 maaf ya. Nah, untuk SMP berapa? Di sini antara 800 sampai 1.000, ada 900. SMA berapa? Di sini antara 1.000 dan 1.200. Berapa? Ada 1.100. Kalau SMK berapa? Di sini 1.200 lebih. Ini lebihnya seperempat, 1.250 karena satu stripnya ini 200 ya. Nah, seperti itu membaca diagram batang.
Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan data harga telepon seluler beberapa produsen yang harganya kurang dari 1 juta rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah diagram batangnya. Nah, di sini produsennya ada Lenovo, Acer, Advance, Samsung, Sony, Polytron. Nah, kemudian di sini harganya 700.000, 760.000, 700.000 dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk membuat diagram batangnya. Nah, kita buat, nah seperti ini. Jadi sumbu X-nya tadi merek-merek produknya, ini mereknya kita buat sumbu X-nya ada Lenovo, Acer, Advance, Samsung, Sony, Polytron. Nah kemudian di sini untuk harganya sumbu Y tadi harganya berapa? Lenovo 700.000, Acer 760.000. Nah di sini sesuaikan. Di sini sumbu X dan sumbu Y-nya bertemu ya. Lenovo di sumbu X, kemudian harga 700.000 di sumbu Y. Lenovo harganya 700.000 seperti data yang tadi kita ketahui. Kemudian Acer berapa? 760.000. Ini datanya sesuai ya. Kemudian Advan 700.000, sumbu X dan sumbu Y-nya sesuai. Samsung juga 900.000, ini datanya sesuai. Sony 800.000 pas 800, X-nya di sini, Y-nya di sini sesuai. Polytron 860.000 nih dilihat sesuai ya. Nah, jadi untuk diagram batang ini menggabungkan antara sumbu X dan sumbu Y sehingga ada titik di sini baru kita membuat batangnya ya di sini dari 0 sampai ke titik yang dituju ya. Nah, seperti itu cara membuat diagram batang. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi diagram batang di atas. Ini diagram batangnya menunjukkan data penjualan sepeda motor dalam 6 bulan pertama tahun 2015 dalam 1000 unit. Jadi ini dalam 1000 unit, ini 5.000 unit, 10.000 unit. Nah di sini untuk bulan Januari berapa ribu unit nih? Ada di sini 25.000 unit, 1, 2, 3 ditambah 3 di 28.000 unit. Kenapa bisa 28.000 unit? Kan dari 25 ke 30 ini ada 5 strip ya. Nah, satu stripnya itu 1000. Jadi 25 kali 3 strip ditambah 3 strip jadi 28.000. Untuk Februari berapa? Di sini pas 20.000 ada 2 strip lebihnya berarti 22.000. Nah, seperti itu cara membacanya. Nanti Ananda bisa baca selanjutnya ya. Nah, di sini pada bulan apa terjadi kenaikan penjualan tertinggi? Ini berapa kenaikannya? Di sini dari Januari ke Februari mengalami penurunan ya. Di sini diagram batangnya menurun. Dari Maret ke April mulai naik nih. Maret, April naik, April ke Mei naik, Mei ke Juni juga naik. Nah, berapa kenaikannya yang tertinggi di bulan apa? Nih kita bisa perbesar. Dari Maret ke April 1, 2 ada 2 strip. Jadi tadi kan satu stripnya 1000 berarti ada 2000 ya. Nah, di sini pada Maret April ada 2000. Dari April ke Mei ada berapa? 1, 2, 3, 4 ada 4 strip. Jadi naiknya 4000. Kemudian dari Mei ke Juni 1, 2, 3, 4 ada 4 strip ada 4000. Jadi antara April, Mei dan Mei ke Juni itu kenaikannya sama 4.000 dan sebagai kenaikan tertinggi. Nah, seperti itu cara membacanya. Nah, kemudian yang nomor B, berapa persen penurunan penjualan pada bulan Februari dan Maret? Nah, di sini Februari ke Maret. Nah, Februari ke Maret menurunnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 strip, 4.000. Nah, ditanya persentasenya. Kalau persentase berapa? 4.000 dibagi total dari Februari. Total Februari berapa? 22.000 kali 100. Nah, seperti ini ya. X 4.000 tadi penurunannya sebesar 4.000. 22.000 itu dari mana? Dari total bulan Februari. 22.000 penjualan bulan Februari kali 100% karena mau dirubah ke persentase. Jadi penurunannya sebesar 18,18%. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Nah, kemudian selanjutnya ada diagram garis. Sesuai namanya, diagram garis itu adalah diagram yang berupa garis. Nah, kalau tadi kan bentuknya batang dari 0 sampai ke titik titik yang dituju. Nah, ini garis, menyambungkan garis. Nah, misalkan di sini ada
diagram garis kurs US dollar terhadap rupiah. Nah, kurs US dollar, kurs itu apa? Nah, nilai tukar. Jadi 1 dolar itu harganya berapa? Di sini contohnya bulan Desember 2012 harga 1 dolar itu 9.718 nih. Di sini 9.718 nih, di bawah 10.000 ya. Nah, pada April 2013 ini di plotting juga 9.771. Nah, di sini seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, ini kan yang mendatar ini waktu ya. Ini sumbu X. Di sini jumlah uangnya, di sini sumbu Y ya yang tegak. Nah, kita plotting sumbu X dan sumbu Y. Ini yang Desember berapa? 9.700. Nah, di sini ke sini titik, ada di sini juga April 9.771 plotting titik, di sini 10.000 titik 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 titik. Jadi diagram garis itu adalah persambungan antara titik-titik dan ini, sehingga ada trennya ya, ada bisa di sini dilihat ada kenaikan, kemudian penurunan, kenaikan lagi. Nah, ini cara membaca diagram garis, hampir sama seperti diagram batang, hanya bentuknya adalah garis. Nah, kita biar lebih paham, ada contoh soal. Tabel berikut menunjukkan data tentang produksi mobil sedan yang diproduksi Indonesia dari tahun 2007 sampai 2012. Ini 2007 1.600 unit, 2008 5.900 unit, 2009 2.400 unit. Nah, buatlah diagram garis berdasarkan data di atas. Nah, seperti yang tadi yang kurs dolar tadi ya. Nah, kita buatlah diagramnya. Nah, 2007 tadi berapa? 2007 kita bikin dulu di sini tahunnya sebagai sumbu X dan unitnya sebagai sumbu Y ya. Dan kita plotting. Nah, di sini 2007 1.600 unit. Nah, di sini 1.600 unit di antara 1.000 dan 2.000 ya. Nah, di sini titik, taruh titik. Kemudian 2008 berapa? Nah, 2008 5.900. Di sini taruh titik 5.900. Nah, dari titik 2007 ke 2008 kita tarik garis set. Nah, jadi dapat. Begitupun 2009 kita taruh titik di sini 2010, 2011, 2012 kasih garis. Jadi kita bisa membuat diagram garis ya. Nah, untuk soalnya yang nomor B, berapa unit kenaikan produksi mobil dari 2011-2012. Nah, di sini dari tabel di sini kelihatan 4.900 dikurangi 3.200 berapa? 1.700. Nah, jadi kenaikan dari 2011 ke 2012 itu 1.700 unit. Nah, ada soal lagi untuk diagram garis biar lebih paham. Ini diagram di atas di sini menunjukkan volume ekspor kopi Indonesia ke Inggris nih. Indonesia salah satu negara pengekspor kopi terbesar ya di dunia. Ini ke Inggris dari tahun 2009 sampai 2014 nih. 2009 seperti tadi kita baca 2009 ada 15, ada satu strip, dan 5 ke 20 ada 15 ke 20 maaf, ada 5 strip. Jadi satu stripnya itu satu ya 15, jadi 16 ribu ton. Nah, dalam satuannya ribu ton, 16 ribu ton. 2009 2010 berapa di sini? 20 tambah 1 tambah 2 22 ribu ton. 2011 berapa? 15, pas ya, 15 ribu ton. Nah, yang ditanyakan hitunglah jumlah ekspor kopi sebelum tahun 2012. Nah, di sini kan sebelum 2012 ada 3 tahun ya, 2009, 2010, 2011. Seperti tadi yang sudah kita baca angkanya. Jadi untuk di sini berapa tadi? 16.000. Untuk pada 2009 itu sebesar ya ini sebesar 16.000 ya. Ini maaf ada kesalahan. Di sini kan 15 tambah 1 16, ini harusnya 16.000 di sini. Ini 16.000 maaf, ada 2009. Kemudian pada 2010 ini ada 22.000. Jumlahnya sudah sesuai
2010 ada 22.000, 2011 ada tadi 15.000. Jadi ini maaf ini salah, 16.000 ditambah 22.000 ditambah 15.000, 53.000 ton ya hasilnya. Tadi ada kesalahan pembacaan grafik. Nah, hati-hati ya kalau pembacaan grafik ini. Teliti. Nah, kemudian ada grafik selanjutnya atau diagram selanjutnya yaitu lingkaran. Nah, seperti namanya, jadi bentuknya lingkaran. Nah, kan seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa lingkaran ini totalnya itu adalah 360 derajat ya, seluruh lingkaran. Di sini contoh diagram lingkaran untuk kegemaran olahraga ya. Di sini ada sepak bola 25%, bola basket 12,5%, bola voli 16,5%, bulu tangkis. Nah, misalkan kita ketahui nih jumlah total keseluruhan. Nah, nanti kita bisa mengetahui jumlah yang suka sepak bola, yang menggemari sepak bola berapa, bola basket berapa. Nah, ini salah satu contoh diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita coba ke contoh soal ya. Nah, di sini tabel berikut menunjukkan data jenis pekerjaan orang tua wali siswa di sebuah sekolah. Di sini ada yang PNS 38 orang, pegawai BUMN 24 orang dan seterusnya. Nah, berdasarkan data di atas buatlah diagram lingkarannya. Nah, bagaimana sih kita membuat diagram lingkaran? Nah, mohon diperhatikan diagram lingkaran di sini sedikit harus berhitung ya membuatnya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh orang tua siswa. Jadi kan tadi satu lingkaran ini 360. Jadi si 360 ini mewakili keseluruhan jumlah orang tua tadi. Nah, di sini jumlahnya berapa nih? Kita tambahkan ini 38 tambah 24 tambah 28 sampai 20 seluruhnya yang tadi data didapatkan jumlah orang tuanya itu ada 180 orang. Nah, kemudian kedua kita cari persentase tiap pekerjaan dari total keseluruhan. Jadi tiap pekerjaan ini misalkan ini di sini PNS 38 orang. Nah, 38 orang per total semuanya kan tadi total semuanya 180, 338 dibagi 180 kali 360. Nah, ini PNS kan tadi 38 orang dibagi 180. 180-nya dari mana? Total semua orang tua siswa ini. Nah, dikali 360. 360 dari mana? Kan 360 itu keseluruhan ya. Nah, jadi 38 kalau keseluruhan 180 ini membentuk sudut 360. Jadi kalau 38 orang berapa? Dia membentuk 76 derajat ya. Nah, pegawai BUMN tadi ada 24 ya, pegawai BUMN di sini. Nah, 24 sama dibagi 180 dikali 360, 48 derajat. Kemudian TNI Polri juga kita hitung sama pegawai swasta juga dihitung, pedagang dan lain-lain. Dan langkah ketiganya memplotting grafiknya. Jadi, nah ini kalau ini Bapak membuat bisa menggunakan komputer ya, di komputer di Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel bisa memplotting grafik. Mungkin kalau Ananda membuatnya ditulis bisa menggunakan busur. Nah, lewat busur kita bisa menghitung secara presisi sudut-sudutnya ya. Nah, kemudian tadi kan PNS 76%, pegawai BUMN 48%. Jadi kita bisa hitung di sini PNS 76%, di sini PNS 76 derajat ya. Nah, 76 derajat totalnya tadi ada 38 orang. Nah, di sini kan. Nah, jadi ibarat kalau pizza ini memotongnya itu seberapa besar? Nah, dari persentase di sini ya. Nah, kemudian BUMN 48%, di sini mana BUMN? Nah, di sini 24 orang tadi. TNI Polri ada 56%, di sini 28 orang. Nah, jadi Ananda dapat membuat diagram lingkaran seperti ini dari hasil perhitungan ini ya. Nah, kemudian ada nomor 2, berapa banyak orang tua wali siswa yang pekerjaannya bukan pegawai. Dari sini juga sudah kelihatan ya, yang bukan pegawai itu ada pedagang di sini yang dagang,
dan lain-lain ini kita asumsikan, kita belum tahu ya apakah dia pedagang, apakah pegawai. Jadi kita tambahkan 23 ditambah 20 sebanyak 43 orang ya yang pekerjaannya bukan pegawai. Nah, seperti itu cara membaca diagram lingkaran. Nah, kemudian ini ada contoh soal terakhir kita tentang diagram lingkaran. Di sini ada sebuah diagram lingkaran. Diagram di atas menunjukkan mata pelajaran yang disukai siswa kelas 7 SMP kelas A ya. Jika banyak siswa disurvei 120 orang. Jadi di sini lingkaran kan 360, jadi 360-nya ini mewakili 120 orang. Berarti banyak siswa yang menyukai mata pelajaran favorit. Nah, favorit di sini yang paling banyak mana? Coba. Ayo, yang paling banyak mana? PPKN kan, di sini yang paling besar. Nah, di sini ada terlihat sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku berapa? 90 derajat. Berarti bagaimana cara menghitung jumlah siswa yang menyukai PPKN di sini ya? Berarti kita bisa hitung kan di sini 90 derajat dibagi 360 dari keseluruhan lingkaran ini dikali 120 sehingga didapatkan siswa yang menyukai PPKN 30 orang. Nah, kemudian pertanyaan yang B, banyak siswa yang menyukai IPS. Nah, di IPS di sini belum diketahui ya derajatnya. Kalau yang lain kan sudah diketahui berapa derajat ya besar sudutnya. Ini juga kan 90 derajat kan dalam bentuk sudut siku-siku. Nah, kan karena semuanya udah diketahui kecuali IPS, berarti kita bisa kurangi aja kan. 360 ya, dari keseluruhan lingkaran dikurangi PPKN, dikurangi matematika, dikurangi IPA, dikurangi bahasa Inggris. Jadi seperti ini, 360 dikurangi 90, tadi yang PPKN matematika 72 derajat, IPA 60 derajat, dan bahasa Inggris 75 derajat. Jadi 360 total penjumlahan yang ini 297 derajat, totalnya 63 derajat untuk IPS. Karena 63 derajat sama seperti tadi yang PPKN, 63 per 360 derajat dikali 120 orang, sehingga ketahuan yang menyukai IPS di sini 21 orang, 21 anak. Nah, seperti itu cara mengerjakan soalnya ya. Nah, sebelum ditutup, jadi nanti ada coba latihan soal, ada 6 soal kurang lebih. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan besoknya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat ya. Silahkan dikumpulkan. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke pengampunya masing-masing di Banin ataupun Banak. Nah, di sini ada ungkapan loop saja jika difokuskan. Ini ada loop jika difokuskan dapat membakar kertas atau daun kering. Ini daun kertas bisa kebakar karena kita memfokuskan sinar matahari pada loop. Nah, begitupun pikiran manusia. Jika kita bisa fokus dalam mengerjakan soal, dalam belajar ilmu apapun yang kita pelajari, pasti kita akan bisa ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga Ananda dapat menjaga kesehatannya dan dapat selalu sehat. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.